Puji Tuhan, shalom semuanya. Di tempat ini juga di rumah. Kita buka 1 Petrus 3. Menderita dengan sabar. Ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17. Ayo baca sama-sama yuk. Sebab apa? Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga, terus ayo, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Katakan amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Judul khotbah malam hari ini adalah siap memberikan pertanggungjawaban. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus siap memberi pertanggungan jawab ya. Siap memberi pertanggungan jawab itu ya. Pertanggungjawaban. Pertanggungan jawab. Mari letakkan dalam hati kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, juga yang di rumah, saudara harus siap memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara, pertanggungan jawab kita yang nomor 1 itu kepada Tuhan. Baik Bapa maupun putranya. Mari taruh di benak saudara. Kalau saudara menjadi pribadi yang tidak pernah mengerti bahwa setiap saudara adalah orang yang harus siap memberikan pertanggungan jawab, saudara akan ditipu oleh setan. Kita dengan seenaknya melakukan sesuatu sesuka kita. Bapak Ibu Saudara, ada pertanggungan jawab. Cari di rumah nanti ya. Di surat Korintus bahwa setiap orang
akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Setiap orang, baik orang baik, orang jahat, orang Kristen maupun non-Kristen. Ketika saya membekali diri saya dengan pengertian ini bahwa setiap kita harus memberi pertanggungan jawab, terutama kepada siapa? Bukan hanya kepada orang tua kita. Kita perlu memberikan pertanggungan jawab kepada orang tua kita, keturunan kita, marga kita, kehormatan keluarga. Bapak Ibu Saudara, itu pertanggungan jawab. Karena kita diciptakan, kita tidak pernah sendiri gitu loh. Jadi sangat salah kalau ada orang berkata, ini kan hidupku sendiri, suka-suka saya. Tidak bisa. Memang kamu suka-suka kamu, tapi kamu anak siapa? Yang ngerti katakan amin. Kamu anak siapa? Saya nggak punya orang tua, yatim. Kamu kampung mana? Udah kan kena. Saya nggak punya kampung di jalanan. Lah kamu bangsa apa? Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun lahir tanpa keluarga, enggak mungkin lah. Kalaupun ibaratnya tidak ada keluarga yatim piatum ya, itu kan 0, berapa persen toh. 99%-nya semua lahir dari sebuah keluarga. Masalahnya kita tidak pernah sadar bahwa kita terhubung dengan keluarga kita. Mata saya membuka ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata bahwa saudara dan saya itu bukanlah orang asing. Tetapi saudara adalah kawan sewarga dari kerajaan Allah. Kita adalah keluarga Allah. Saudara di tempat ini adalah keluarga Allah. Saudara bukan orang asing. Saudara adalah kawan sewarga dari keluarga Allah yang ada di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir kalau saudara merasa bahwa urusan saya, gak ada urusan sama gereja, gak bisa. Orang tahu saudara dari gereja mana. Saya menyadari sebagai anggota keluarga, kita terhubung saudara. Maka saya berdiri teguh itu. Dulu sebelum saya bertemu dengan Tuhan Yesus, masa bodoh saudara. Nggak urusan saya. Hidup saya ya hidup saya. Urusan apa dengan orang tua saya, saudara saya, nggak urusan. Iya kamu memang boleh berkata begitu, nggak ada urusan. Tetapi yang kamu lakukan berdampak. Makanya jangan main-main dengan kesalahan. Yang dulu ya sudahlah berlalu. Tapi saudara tahu apa yang saudara lakukan itu berdampak. Ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus tahun 98, di situ saya sadar bahwa hidup saya berdampak bagi keluarga, berdampak bagi orang tua, keluarga besar saya, berdampak bagi anak-anak saya, berdampak bagi bangsa saya, bahkan berdampak bagi alma mater saya, karena saya pernah kuliah, berdampak bagi sekolah saya. Setiap saudara yang hidup selalu berdampak, saudara. Kata Rasul Paulus, tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita berpikir dewasa. Kalau saudara dalam Kristus tidak pernah berpikir seperti ini, maka saudara harus merevisi pertobatan saudara. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hidup saudara bukan untuk diri sendiri, tapi hidup saudara untuk kerajaan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, orang yang hidup dengan prinsip ini,
Sebagaimana tulis dalam surat Petrus yang baru saja kita baca. Saudara harus bisa mempertanggungan jawab, mempertanggungan jawab, memberi jawaban kepada orang-orang luar yang memfitnah saudara. Bukan cuma orang luar, kepada Tuhan, kepada setan yang mengintimidasi saudara. Kalau saudara tidak bisa memberikan pertanggungan jawab, maka saudara adalah orang-orang yang lemah sekali. Orang yang mengerti hal ini tidak perlu sembunyi, tidak perlu diawasi, tidak perlu pakai CCTV, tidak perlu dikontrol, tidak perlu dilihat orang. Apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Saudara, dengan prinsip ini, saya menjadi pribadi yang takut Tuhan. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan pengajaran-pengajaran dalam diri saudara oleh Tuhan sendiri. Hukummu bukan hukum tertulis, tapi hukum yang tidak tertulis. Orang selalu kan mengatakan, di mana ayatnya Pak? Bukan masalah ayat, tapi di sini. Kita ini kadang lupa. Kita pikir Tuhan itu gak lihat toh yang kita lakukan. Makanya ketika saya bertobat, saya ini berjanji. Dengan segala kelemahan, kekurangan saya pribadi. Tapi saya mau memuliakan Tuhan. Hidup dan mati. Saya berjuang kalau saya mati, mulia. Makanya orang-orang kenapa senang jadi pahlawan. Karena seorang pahlawan matinya diberikan tanda jasa. Mati pahlawan. Jangan mati meninggalkan masalah. Amin. Mati seperti Billy Graham. Meninggalkan jiwa-jiwa yang begitu banyak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pemberitaan firman, umur 100 tahun dia dikubur. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari komitmen. Soro tidak apa-apa. Habiskan Tuhan sekalian. Makanya tema ini penting. Bapak Ibu Saudara, tahun 99 setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya mulai dilatih sama Tuhan. Tapi bukan berarti saudara jangan sampai salah pengajaran juga. Kalau sudah jadi orang Kristen, lihat kamu pasti nanti mengalami masalah. Itu ngawur. Ya, ada toh pengajaran, oh Tuhan itu lihat, nanti kamu pasti dikasih masalah sama Tuhan. Oh salah, tidak. Tuhan tidak pernah kasih masalah sama kita. Masalah itu datang sendiri, tapi Tuhan membuat masalah itu untuk melatih kita menjadi dewasa dan masalah itu jadi berkat buat kita semua. Katakan amin. Tuhan tidak pernah membuat masalah. Sampean yang suka buat masalah, ngomong kanan kiri, jangan bermasalah. Amin. Tahun 99 saya ini kan motong rambut dengan berapi-api kan 98 ketemu Tuhan. Ketika ada langganan yang mulai sharing sama-sama Kristen, saya bisa ingin menolong dia. Hati saya itu pengen nolong gitu. Oke, kerjasama, kita kerja. Investasi, saya yang invest, dia yang ngerti tentang bergerak di salah satu bidang. Bahkan waktu itu minggu-minggu itu saya diajak berangkat luar kota. Itu baru bertobat loh saudara. Saya sudah gelisah. Minggu berangkat. Waktu itu setelah ibadah, saya berangkat langsung ke luar kota. Saya lupa saudara. Bahkan membawa aparat keamanan. Karena waktu itu tahun 99 saya bawa uang 7 juta, kalau enggak 9 juta. Saya bawa itu uang. Di mobil, berangkat. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita yang terjadi, saya tertipu. Saya tidak mendapat apa-apa. Waktu itu saya berangkat ke tanah kelahirannya, ke Bojonegoro itu tanah kelahiran apa bukan? Bukan ya, di tempatnya Burus itu. Bojonegoro.
Saya bawa tentara, ada saudara yang ngajaga. Sampai tentara ini bingung ngelihat, loh Pak, Bapak itu teman Bapak itu tidak mengembalikan sama sekali. Tidak ada. Adik saya almarhum marah. Dia bilang begini, kasih nama saya cari. Ya, kamu mau minta apa? Tangan, kaki, kepala. Loh, adik saya yang nomor di bawah saya tuh keras saudara, gede. Saya bilang, jangan. Saya mengampuni. Karena saya dapat ayat ini. Waktu saya melihat gelagat, kalau istri ini kan, istri itu lebih hati-hati ya. Kalau suami kan enggak. Jadi waktu itu ya sudah hampir tabungan, wis pokoknya saya tarik untuk, waktu itu saya potong rambut itu masih 4.000. Bayangkan ngumpulin 9 juta bagi 4.000. Berapa ribu kepala? Apa Kak Kerungu? Hah? 12 jutaan ya. Bapak Ibu Saudara ya, orang kalau udah dalam Tuhan ya, Tuhan itu ajarkan saudara. Saya dibentuk. Waktu itu hati ini sudah beda. Itu kalau orang lahir baru. Roh Kudus itu akan menguasai saudara. Pertanggungan jawab itu ada. Waktu saya sedang merenung-renungkan, Bapak, kenapa ini terjadi ya? Saya kan sudah dalam Tuhan. Tuhan kasih ayat ini. Ayat 20. Sorry. 1 Petrus 3. Sorry saudara, 1 Petrus 2. Sebentar ya. Saya tunjukkan. Di dalam 1 Petrus 3 tadi ya, 1 Petrus 3 tadi dikatakan bahwa di ayat 17 dulu saya tunjukkan. Nanti kita lari ke 1 Petrus 2 karena waktu saya merenungkan itu saya belum pengenalan dalam seperti sekarang, belum loh saudara, tahun 99. Tapi saya baca firman. Tuhan tahu saya itu tidak ngerti. Dia yang beri pengertian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Ini loh saudara. Berbuat baik itu apa? Bukan cuman saudara tidak bunuh orang gitu loh. Bukan. Berbuat baik itu melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran firman. Timbangannya di sini. Berbaju sirakan keadilan itu di sini. Rompi itu di sini. Sabuk itu di sini. Kenapa rompi kok di hati? Di sini timbangannya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Daripada menderita karena berbuat jahat. Sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Jangan. Nah ayat ini yang membuat saya menjadi kuat. Karena apa? Saya cek diri saya. Saya tidak menipu. Saya menolong malah dipentung. Saya cari orangnya masuk saya. Bukan saya paksa bayar, tidak. Sampai hari ini tidak dibayar saudara. Saya sering saudara kejadian gitu. Sampai dipikir saya ini gampang ditipu. Gampang ditipu. Enak Pak Febi gampang ditipu. Bukan saudara, saya kalau mau balas, adik saya sudah saya perintah, itu habis kok dicari kok, pasti ketemu. Tapi saya bilang tidak. Jangan, aku mengampuni. Karena apa? Aku bersyukur. Karena aku berbuat baik dan aku menderita. Nah 1 Petrus 2, ini yang muncul waktu saya ingat banget itu di ruang tamu, saya duduk di depan TV. Saya kan gundah gulana, 12 juta hilang, gitu waktu itu. Tapi Roh Kudus itu selalu memberi firman. Dan saya langsung gini, ya Tuhan, aku tahu rahasia ini. Bukan saya minta untuk menderita loh. Tapi kalau saya berbuat kebenaran, saya menderita. Lebih banyak menderita karena berbuat baik.
itulah satu persembahan yang harum. Pujian bagi Allah selama-lamanya. Itu the truth worshiper. Itu kebenarannya. Tepuk tangan. Wah saudara, itu harum. Maka saya langsung bilang, yes Tuhan, terima kasih. 1 Petrus 2 ya. Ya, 1 Petrus 2. Pegang saudara. Ini saya tidak ngerti firman dulu. Ayat 19 dulu. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Sadar saudara, saya baik. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Dan waktu itu saya janji Tuhan, ampuni aku. Minggu kok tak pergi, padahal saya minggu itu udah tutup. Waktu itu saya udah gak mau rasanya. Tapi waktu saya tidak ada, karena Senin saya harus bekerja. Saya tobat saudara, saya bilang Tuhan ampuni aku. Ketika saya mendapat ayat 19 ini, adalah kasih karunia. Saudara tahu arti kasih karunia. Nanti Tuhan bukakan, kasih karunia itu bukan saja datang dari Allah, tapi bisa datang dari kita kepada Allah. Aneh enggak? Kasih karunia itu kan pemberian, datang dari Allah kepada kita. Ada satu kasih karunia. Sebab karena adalah kasih karunia jika seorang karena sadar loh saudara. Sadar benar. Kalau saudara sadar benar Anda berjalan dalam kebenaran dan Anda harus menderita. Itu kasih karunia kepada Allah. Pemberian terbesar. Berarti kan logikanya semakin banyak menderita karena kebenaran kan semakin banyak kita mempersembahkan. Orang pikir yang punya duit nih, oke, dia juga mempersembahkan, punya tenaga, punya doa, oke. Tapi ada orang yang lebih daripada itu. Dia berbuat baik, tapi dia menderita. Amin. Tidak harus dia tanggung kok. Makanya kita ini perlu mempertanggungjawabkan semuanya. Di hadapan Tuhan Yesus, di hadapan Allah Bapa. Bukan di hadapan pendeta, bukan di hadapan gembala. Bahkan ada orang, biarkan nanti dipanggil Pak Febi silakan. Loh, urusan apa saya? Hah? Laporkan dah, misalkan contoh. Gak urusan. Gak urusan saya. Karena kamu bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, bukan kepada saya. Amin. Tapi saya percaya, jemaat ini 11 tahun sudah saya gembleng. Ya. Saudara bukan bertanggung jawab kepada saya saja, kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Saudara melakukan yang terbaik. Amin. Gak perlu saya cek-cek lagi, cek sana, cek sini. Gak perlu. Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Makanya saya sekarang gampang. Terserah, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan setuju, saya bilang. 20-nya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Saudara, ada hal-hal yang karena kita lakukan, kita menderita. Ya karena kamu yang berbuat, ya pertanggungkan jawab dong. Ya kita bersyukur loh, kita punya Bapa yang baik. Kamu sendiri kok yang melakukan, ya layak kamu mendapat pukulan. Lah kamu yang melakukan ya pasti dapat pukulan. Kenapa Anda di penjara Pak? Ini cobaan dari Tuhan. Kasih karunia. Lah wong kamu di penjara kenapa? Nyuri ayam. Ayamnya siapa? Lah ayam mau makan nasi itu saya ambil. Nasinya siapa? Nah, nasi sebelah saya. Loh, itu kan orang lain, milik orang lain, piringnya ada nasinya, ada ayamnya. Daripada ayam makan nasi, saya ambil ayamnya. Nyolong kamu. Di penjara karena mencuri kok kasih karunia katanya. Lucu enggak? Bagaimana mungkin? Tetapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah apa saudara? Kasih karunia pada Allah.
Dalam bahasa yang lain dikatakan itu pujian bagi Allah. Waktu saya tahu ayat ini tahun 99, saya kan duduk nih, lihat TV gini, duduk sambil merenung, ya sedih lah saudara. 12 juta waktu itu kan besar. Tapi di sini loh saudara, saya dapat ayat ini, saya bilang, yes. Makanya saya tidak pernah lupa ayat ini. Yes, aku bersyukur Tuhan. Aku berbuat baik, nolong, kepentung. Aku persembahkan. Itu persembahan yang harum. Itulah the truth worshiper. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Pengalaman yang saya alami, saya akan bagikan orang lain. Orang datang ke saya, Pak Febi, doakan saya. Kami bekerja sama dengan orang Kristen. Tetapi uang kami dibawa senilai berapa M. Oh iya, doakan supaya orang ini mau mengembalikan Pak. Apa yang saya lakukan? Saya katakan, Ibu, kalau Ibu menderita karena berbuat baik, itu persembahan. Terus apa yang saya lakukan? Ikhlaskan, saya bilang. Loh, kok diikhlaskan? Ini orang kaya loh saudara. Orang kaya loh. Orang kaya. Loh kok diikhlaskan Pak? Loh, maksud saya bukan orang itu tidak boleh bayar. Enggak, biarkan. Dibayar, enggak dibayar, saudara sudah ikhlas gitu loh. Ayatnya ini. Kalau ibu ikhlas, ada berkat anak cucu turun, saya bilang. Terus apa yang saya lakukan? Datang di altar Tuhan bersama suami berdoa. Bapa, aku persembahkan. Apa yang kami alami ini kerugian 5 miliar dibawa oleh orang yang kerjasama tidak mengembalikan. Kami persembahkan. Kami mengampuni. Kami lepaskan berkat. Dan ayat ini saudara terjadi. Saudara tahu mereka lakukan 1 minggu di WA dikembalikan. Pak Febi sama sekali tidak dikembalikan. Ayo. Jadi Anda jangan mikir, ya mulai mikir, oh caranya gitu Pak supaya dikembalikan. Tidak, kembali tidak kembali bukan urusan kita. Yang pasti kita sudah memberikan persembahan yang terbaik. Ikhlas, ikhlas. Saudara dengar, orang yang ditipu itu tidak pernah hidupnya lebih soro daripada orang yang nipu. Selalu lebih diberkati, selalu lebih hidup. Tidak ada ceritanya. Saya harus mempertanggungjawabkan jawab saya kepada Tuhan. Kalau saya dendam, saya marah, saya rugi. Urusan saya dengan Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu menolong orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang mencari terus Tuhan dalam hidupnya. Luar biasa kok Bapak Ibu Saudara Tuhan itu. Makanya kenapa perikop ini berkata bahwa sabar. Menderita dengan sabar. Orang Kristen itu harus dilatih menderita dengan sabar. Penderitaan bagi orang Kristen tidak pernah sia-sia. Asal kamu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Asal saudara bergerak dengan kebenaran. Semua penderitaanmu akan diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Tidak ada yang sia-sia saudara. Tapi engkau kalah terus. Saya bisa marah saudara. 99 saya dilatih Tuhan ayat ini. Rema. Maka itu kalau saudara difitnah. Saudara mengampuni. Saudara itu lebih daripada saudara jadi singer. Mungkin kamu nyanyi. Itu baik suaramu. Tapi lebih baik saudara tidak nyanyi. Memang itu luar biasa. Karena waktu saudara nyanyi keriting. Kupingnya orang. Tapi hatimu lemah lembut. Dengar saudara, dengarlah. Tuhan itu tidak diam. Tuhan tidak lupa. Semua kejadian yang kau lakukan bagi dia diingat dan dibuat peringatan dalam hidupmu. Daud sudah ngomong, tidak pernah aku lihat hidup orang benar ditinggalkan Tuhan. Siapa orang benar? Orang yang melakukan semua bagi kehendak Tuhan. Amin. Tidak apa-apa.
dihina, asal engkau bertanggung jawab. Jangan dihina memang karena kamu layak dihina, jangan. Lah kamu, ya minta maaf saudara. Anda dihina, dipukuli, lah pantatnya istri orang kamu pegang. Nah, itu kan terjadi tuh saudara, di YouTube itu ada. Sampai diadili saudara, untung dia seorang wartawan. Nggak tahu dia ngomong nggak sengaja. Tapi istrinya marah sama suaminya seorang yang pangkat. Seorang pejabat atau dari aparat. Dia buka bajunya. Sudah nggak usah lihat saya sebagai aparat. Kita lihat sebagai pria saja. Kamu jujur loh. Enggak, ya sudah kejujuran kan dengan Tuhan sih ya. Dibela dengan wartawan lain. Coba orang lain, ya dibakar sudah. Oh saya menderita pukulan. Karena ini cobaan saya Pak. Ngawur kamu. Lihat saudara. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan heran. Makanya kalau saudara sebagai orang Kristen itu ya saudara, belajar nak, belajar. Saya bilang, kalau saudara pernah belajar firman ini tidak akan hidup. Saudara jangan meremehkan Alkitab saudara. Saya hidup karena Alkitab itu. Kalau saya berdiri sampai hari ini karena setiap firman yang saya baca itu bekerja. Sebab firman itu hidup dan kekal. Katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Sumprit saudara sudah. Kenapa? Saya melihat ada orang yang hidupnya tidak karuan. Naik turun gini. Kamu tidak ngidupi firman. Karena untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Makanya kalau tadi saudara baca di 1 Petrus 3, saya tidak baca karena waktu. Karena ini perikopnya jelas. Sabar, menderita dengan sabar. Karena saudara harus mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Yang penting saudara harus bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika saudara mengalami penderitaan, masalah, ingat Kristus lebih dulu menderita. Apa penderitaanmu? Sebutkan satu-satu. Tidak melebihi penderitaan Kristus. Kalau saudara berani berkata, pencambukan Tuhan Yesus itu lebih dari hutangmu, ayo tak cambuk gini. Tak bayar lunas utangmu, tapi tak cambuk dulu. Mau? Itu saudara tahu enggak? Cambukannya itu seperti the passion of the Christ. Itu orang kalau enggak punya kekuatan supranatural, mati saudara. Kenapa Tuhan Yesus enggak mau mati waktu dicambuk? Karena dia harus mati di atas kayu salib. Dia bertahan karena siapa? Karena ada nama saudara dan nama saya. Dia bertahan sampai akhir dan dia berkata, it's finished. Loh, ini kan tentara-tentara kalau nyambuk Mel Gibson itu luar biasa. Itu kakak ipar saya saudara. Mel Gibson. Panggilannya Son. Itu Tuhan Yesus setelah dicambuk kan berak gini ya. Loh kok pinter loh. Loh mestinya kan pura-pura mati. Kenapa kok tidak? Dia harus menggenapi yang tertulis. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Sekujur tubuh harus. Begitu kena lempeng ini kan sakit. Cek ditarik, curat, ngeblak. Pura-pura semampu kan selesai. Enggak bangun lagi. Lo kan nantang ini namanya. Loh tak cambuk sekali masih bangun. Dicarikan lagi alat yang lebih tajam. Kenapa Tuhan bertahan? Dia melakukan kehendak Bapa. Sampai sekujur tubuhnya. Belakang dihancurkan. Buka. Hebat. Mel Gibson dipakai Tuhan. Saudara orang dicambuk punggung masih kuat. Kalau daerah sini sudah kuat saudara. Dan Tuhan Yesus merelakan dirinya. Dia menderita. Supaya saudara yang menderita apapun. Saudara akan kuat.
Ketika saudara mengerti, dia lebih dulu menderita. Amin. Alah, masalah utang piutang lama, godir, podeng, apa, puding, kok godir? Itu zaman saya sekolah godir ngomongnya kan gitu. Puding, kuding itu bahasa zaman dulu ya. Itu bahasa apa itu godir itu? Bahasa Belanda ya. Gudir magen gitu deh. Ngawur gude itu Pak. Selamat pagi. Ya, lucu ya. Waktu saya tahu ayat ini, ampun Tuhan, ampun, malu saya. Malu kalau saya tiba-tiba, Tuhan kau tahu penderitaanku 12 juta Tuhan. Aku lebih loh. Apalagi waktu saya pelayanan saudara. Saudara kan tahu, tipe saya ini orang yang responsif. Orang kan senang, saya aktif gitu. Waktu saya pelayanan, nyanyi, orang itu ngelihat saya tuh, namanya orang aktif itu kan paling nonjol. Mau singer yang lain biasa, ini tegak manis, kayak upacara bendera, nyanyi upacara. Saya kan enggak, saya ngikuti WL, saya semangat. Nah orang kan melihat semua, difitnah saya, surat kaleng semuanya. Tuhan ajarkan saya, Tuhan Yesus lebih. Kamu mau lapor siapa? Gembalamu. Gembalamu juga lebih menderita daripada kamu. Waduh, malu aku Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Tidak sampai pada hal itu. 2005, saya mulai dilatih sama Tuhan. Saya sudah tahu saudara, begitu kontrakan kami tidak dibayar, senilai 150 juta. Ya godir. Wong 12 juta lewat apalagi 150 juta. Enggak kebalik tak Pak? Ya toh, tapi itulah Tuhan. Saya tenang. Terus gimana Pak? Ya saya bersyukur aja. Otak jalan saudara, diajar lagi sama Tuhan. Tuhan akan mengembalikan kepadamu. Ngono toh. 30, 60, 100 kali lipat, ngawur. Itu hubungannya firman, tidak ada hubungannya sama itu. Saya itu sama sekali, Tuhan, aku tidak butuh kok Tuhan, balik. Kapan Tuhan ajarkan saya? Ketika persoalan ini menjadi kesaksian semua orang. Dan saya bisa menerima dengan ikhlas. Dan mereka tidak tahu kalau saya sudah dilatih tahun 99. Karena saya tahu ayatnya. Ketika orang ini, orang yang bukan percaya, Tuhan utus di pertemuan kepada saya. Dan akhirnya yang saya cerita, dia sampai bertobat. Dia percaya Tuhan Yesus dan sekarang dia menjadi penginjil, menjadi guru Bible study dalam bahasa Inggris di salah satu gereja di Jakarta. Sampai hari ini saudara. Waktu dia menerima Tuhan Yesus, hari itu saya berkata, lunas Tuhan. Dia, istrinya, mertuanya, anaknya, 4 jiwa dibaptis. Setiap persoalan yang saudara alami pasti mendatangkan jiwa, pasti membawa orang untuk mengenal kebenaran. Tepuk tangan buat Allah kita. Sabar menderita. Penderitaan saya katakan bukan hanya difitnah. Masalah ekonomi, sakit penyakit apapun, izinkan jadi kesaksian semua orang. Saya sudah ngajari, mati-matilah, melarat-melaratlah, rusak, hancur-hancurlah. Jangan pusing saudara. Sampai kau melihat tanda Tuhan bekerja. Jangan ngelihat orang lain malahan. Wah itu loh Pak, terus beli helikopter. Lah kita plasternya gak duit. Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Kalau saudara takut menderita, kamu pasti menderita. Tapi kalau kamu tidak takut menderita karena Tuhan, kamu akan memperoleh apa yang tidak pernah kamu bayangkan. Dalam Tuhan itu gampang kok. Losdol, pedot, entek-entekan, sudah biarin. Emang gue pikirin, Pak kok gak bales? Bales Pak, tidak. Saya mempertanggungkan jawab pada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Kalau saya balas kan saya rugi. Udah biarin aja. Malah justru ini menjadi dupa yang harum. Amin. Dengan apa lagi kami membalas? Dengan sama seperti Tuhan Yesus.
Gimana cara balasnya? Saudara, waktu engkau justru ketika kau menderita, saudara memberikan semua kepada Tuhan, tidak membalas dengan kejahatan. Disitulah persembahan yang harum. Dan saya bisa mengerti Tuhan sudah lunas. Apakah kembali 150 juta? Sampai hari ini tidak kembali. Tapi apakah saya orang yang tidak diberkati? Saudara, Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kau lakukan. Saya tidak pernah berkata, Tuhan engkau berhutang dengan saya. Tidak, Tuhan tidak pernah hutang dengan kita. Tidak pernah dia hutang sama kita. Kita yang hutang terus sama Tuhan. Sampai mati kita gak bisa lunas membayar. Makanya saya tahu hanya dengan ini Tuhan. Dengan ini Tuhan, aku berikan persembahan. Tolong pemusik. Ketika saya difitnah, ketika saya dihina, saya tahu ayat ini saudara. Bahkan sekali lagi, Roh Kudus selalu menuntun saudara. Seperti tadi sore saya katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melampaui kekuatanmu. Katakan amin. Tidak pernah. Asal saudara ikhlas, tidak pernah melampaui. Waktu saya difitnah, dihina, dikatakan begini di tengah pelayanan, Roh Kudus ajar saya. Selalu diajar saya. Dia tunjukkan Tuhan Yesus menjadi teladan dalam penderitaan. Ampuni aku Tuhan. Aku difitnah, gak ada sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Tuhan ampuni aku. Dan Roh Kudus ajarkan, kalau kamu ditekan, kamu diinjak, biarkan sampai kaki itu diangkat. Kamu akan naik. Waduh, sayang, senang saudara. Itu di tengah mau pelayanan loh. Aneh enggak? Waduh, tahun 2000 saudara, mulai saya singer. Ketika kita doa di luar tempat ibadah, di situ Roh Kudus ajarkan. Saya galau saudara. Karena saya dekat Surakaleng, kamu itu sombong, kamu itu terlalu berlebihan. Pokoknya dihina, kamu tuh sok orang baru, enggak bisa bahasa roh. Memang enggak bisa bahasa roh waktu itu saya. Dihina saudara. Tapi Tuhan selalu menolong. Roh Kudus ajarkan, jika kamu itu sebuah pir. Saudara tahu pir? Pir gitu. Apa itu? Pir gini ya, pegas ya. Bukan buah pir. Pir itu kalau diinjak terus saudara. Semakin diinjak, dilepas. Tul. Wah, yes, amin. Gitu. Kalau kamu bola bekel. Oh ya, ingat aku, bekel dulu suka bekelan toh ya. Bekelan krek gitu loh. Zaman dulu, sekarang kan enggak, anak-anak sekarang enggak bisa. Bola bekel itu saudara. Kalau dibanting, biasa. Ya lompatnya sedikit. Suruh banting yang keras. Ayo main urut. Silakan. Dibanting tambah keras, tambah tinggi. Sesuai kehendak Bapak lo ya. Jangan saudara dibanting, di smackdown karena megang itu tadi. Halo. Jangan cobai Tuhan saudara. Saya pesan ini. Supaya apa? Supaya saudara bisa mempertanggungjawabkan ke semua orang. Karena hidupmu berdampak. Anda menjadi orang yang dibanggakan keluarga. Anda menjadi orang yang dibanggakan bangsamu. Memang dulu kita adalah orang hina. Tapi ketika saudara mendapat kasih karunia Kristus, saudara ada sebagaimana ada sekarang. Bukan karena saudara, tapi karena kasih karunia-Nya. Mari saudara sadari, jangan saudara selalu berkata ini hidupku sendiri. Tidak ada orang hidup untuk dirinya sendiri. Memang kamu berkata ini hidupmu sendiri. Kamu mau mabuk, kamu mau main perempuan, kamu mau diskotik, kamu mau lesbian, mau homoseksual. Terserah kamu. Hidupmu memang, tapi kamu tanpa sadar mempengaruhi yang lain. Kamu berkata orang tidak peduli dengan aku. Betul.
Tapi apa yang kamu lakukan berdampak bagi orang tuamu. Orang tuaku udah mati, nama orang tuamu tetap kena. Malah bahaya kalau orang tuamu udah mati. Orang berkata apa? Ini orang tidak tahu harga diri. Orang tidak tahu hormat sama orang tua. Tapi siapa yang sadar? Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Yang pertama saudara harus tahu pertanggungan jawabmu kepada Tuhan. Hanya pada Tuhan. Belajar firman-Nya apa yang dikatakan. Lakukan. Maka itu akan menjadi persembahan. Yang kedua saudara, belajar. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, terutama penderitaan, saudara harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menderita. Semua penderitaan yang kita alami tidak pernah melampaui penderitaan Tuhan Yesus. Tetapi justru ketika saudara mengerti ini, dalam penderitaan engkau kuat. Ketika Rasul Paulus mengalami duri dalam daging, dia tangking 3 kali tidak bisa. Di dalam surat Korintus, Tuhan Yesus berkata, Saulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Paulus berkata, aku bangga atas penderitaanku. Aku bangga atas kelemahanku. Sebab ketika aku lemah, aku tahu kuasa Tuhan menaungi aku. Kekuatan Tuhan ada padaku. Tepuk tangan, mari saya undang bagi berdiri. Sebelum kita pulang, mari renungkan apa yang saya sampaikan ini. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau saudara menuhankan Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus sebagai kepala. Saudara mari teladani Tuhan Yesus. Gak ada apa-apanya saudara, gak ada apa-apanya. Jangan merasa saudara berkata, Pak, penderitaanku besar. Tidak. Asal yang kau lakukan menderita bukan karena engkau mencobai Tuhan. Bukan karena perbuatan dan kelakuanmu. Bukan karena tanggunganmu sendiri. Tetapi karena kebenaran. Maka kemuliaan demi kemuliaan akan ada dalam hidupmu. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Orang bahkan yang memfitnah engkau, mereka akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tepuk tangan buat Allah kita. Oh, repashekara papa.